Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu, untuk kali ini kita akan lanjutkan seri tutorial menggunakan Google Classroom. Untuk tutorial kedua, kita akan membuat topik. Jadi pastikan Bapak Ibu sudah login ke dalam Gmail-nya masing-masing. Kemudian kita akan masuk ke dalam Google Classroom. Seperti pada tutorial pertama, ada dua cara Bapak Ibu untuk masuk ke Classroom. Kita ke Google Apps, kemudian klik Classroom, atau kita ketik langsung classroom.google.com. Bagi Bapak Ibu yang belum membuat kelas, silahkan ikuti tutorial pada seri pertama. Ya, ini Classroom kita, dashboard Classroom kita. Kita akan buka kelas kita yang terakhir kemarin. Kelasnya adalah Google Classroom. Bapak Ibu silahkan disesuaikan dengan kelas masing-masing. Kita klik. Nah, untuk membuat topik, kita akan masuk ke classwork atau tugas kelas ya Bapak Ibu. Kita ke classwork. Kemudian kita akan klik tombol buat atau create. Kemudian kita akan pilih topik. Ya, pertama kali kita harus membuat topik ya Bapak Ibu. Topik digunakan untuk mengorganisasi kelas kita. Jadi akan kita buat setidaknya nanti kita akan membuat dua topik. Materi ajar ya. Topik kita pilih kita ketik ya materi ajar, kemudian add. Nah, kita sudah berhasil membuat topik Bapak Ibu. Ini nama topiknya, kemudian di sisi kanan ada titik 3, ini untuk editing ya Bapak Ibu. Misalnya salah ketik, kita bisa klik kemudian rename. Kalau mau dihapus ya kita tinggal hapus. Kalau mau diduplikat ya tinggal copy link dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu, tanda titik 3 itu akan selalu muncul di samping dari nama topiknya. Oke, kita akan buat topik kedua Bapak Ibu. Topik kedua kita akan beri nama penilaian. Nah, setidaknya ini dua yang akan kita buat. Nah, kalau Bapak Ibu sudah punya dua buah topik, setidaknya nanti akan ada tampilan objek ini ya Bapak Ibu, petunjuk ya bahwa topik itu bisa kita drag and drop. Jadi bisa kita pindah dengan cara geser dengan klik dan drag. Oke. Misalnya penilaian mau diletakkan setelah materi. Kita tarik saja Bapak Ibu, geser ke bawah seperti ini. Ini cara memindahkan topik. Bapak Ibu bisa menambahkan topik-topik yang lain ya, misalnya penugasan, mau menambahkan topik apa saja silahkan. Tapi setidaknya untuk sebuah kelas dalam pembelajaran kita harus punya dua buah topik, yaitu untuk mengorganisasi materi, kemudian yang kedua tentang penilaian. Ini Bapak Ibu cara membuat topik simple, mudah dan sederhana. Sekali lagi untuk mengedit kita bisa klik di sini, kemudian bisa kita delete kalau mau dihapus, rename kalau mengganti nama, kemudian ada move up. Ini kalau mau kita pindah posisinya ke atas. Nah, kalau yang atas berarti nanti ada move down untuk memindahkan materi ajar di bawah penilaian seperti ini. Ya. Ya, kalau mau digeser ke atas lagi sama kita move up. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, untuk berikutnya kita akan menambahkan materi. Untuk menambahkan materi kita bisa klik create, kemudian kita akan klik material. Nah, ini ada petunjuknya Bapak Ibu. Add or create material. Ya, kita ini ada bisa melampirkan atau membuat baru.
kita got it aja. Oke. Nah, judul materinya apa? Judul materinya Bapak Ibu sesuaikan dengan bab materi pelajaran masing-masing. Misalnya saya akan membuat materi Google Classroom. Kemudian pada deskripsi ini opsional ya. Ini petunjuk bagaimana anak atau siswa dikondisikan untuk belajar atau mempelajari materi yang kita berikan. Misalnya buka file presentasi pada link di bawah ini. Kemudian ini ada add, kita bisa klik add untuk mengambil atau melampirkan materi yang sudah kita siapkan. Kita bisa ngambil dari Google Drive, kita bisa melampirkan link dari alamat di internet, kemudian bisa lampirkan file kalau ini dari komputer lokal atau materi dari YouTube. Sangat mudah. Jadi misalnya saya mau upload materi, saya klik file ya. Kemudian ini bisa drag drop ya, Bapak Ibu bisa nyiapkan materinya atau kita cari select file. Saya coba carikan dari 2019 ya. Oke. Nah, saya upload materi PowerPoint ya, Google Classroom PPTX, ukurannya 3 MB. Kemudian kita upload. Nah, progresnya terlihat di atas dan di bawah. Kita tunggu sampai selesai. Nah, ini materinya sudah berhasil kita upload. Kemudian jangan lupa yang harus kita set adalah, karena ini berupa materi, kita harus mengatur topiknya. Di dalam topik apa materi kita? Nah, kita berarti harus masuk ke dalam materi ajar. Atau kalau mau buat topik baru ya kita create topik saja. Nah, kita klik topik materi ajar. Kemudian yang perlu diperhatikan pada saat mengupload materi, ini ada beberapa pengaturan. For Google Classroom ini kelasnya, all student itu semua siswa. Nanti kalau sudah ada siswanya bisa kita pilih ya Bapak Ibu ya, dengan menghilangkan centang, kemudian daftar siswanya sudah ada. Cuma karena kita baru berarti ini all student. Kemudian materi langsung bisa kita post saat ini juga, berarti langsung bisa dibuka oleh siswa, atau bisa kita jadwalkan, schedule. Jadi kalau post itu langsung bisa tayang saat ini juga. Schedule kita jadwalkan kapan boleh dibuka, kapan materi ini bisa dibuka, mulai tanggal dan waktunya. Kemudian save draft, ini kalau materi kita belum siap, sehingga mau kita tambah, mau kita sempurnakan, kita simpan dulu ke dalam draft. Kalau tersimpan dalam bentuk draft itu siswa belum bisa melihat. Schedule siswa juga belum bisa melihat sampai waktu yang kita tetapkan sudah kita set. Ya, jadi Bapak Ibu silahkan pilih opsinya. Silahkan langsung post kalau mau saat ini langsung tayang, atau schedule seperti ini kalau mau ditentukan. Misalnya saya mulai hari ini Juni 26 Juni 2020, waktunya misalnya saya buka mulai pukul 00 ya, 00.01 dari malam banget sudah kita jadwalkan, tinggal kita schedule. Baik Bapak Ibu, materi ajar sudah berhasil kita upload. Setelah kita upload, kalau dijadwalkan ini tampak masih gray ya, belum aktif. Kalau sudah waktunya nanti akan aktif menyala atau tampilannya nyala. Kalau mau kita edit lagi Bapak Ibu, sekali lagi titik 3 di samping kanan ini fungsinya untuk mengedit atau menghapus. Jadi kalau mau disempurnakan,
kita bisa klik edit seperti ini. Nah, schedule-nya tadi jam 12.01 AM. Misalnya kita akan ubah dari jadwalkan menjadi langsung kita posting, kita silang saja di sini. Nah, kita bisa langsung post di sini. Post Google Classroom, student will see the material. Langsung ya, langsung bisa melihat. Kita post coba. Nah, warnanya berbeda ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu sudah paham bagaimana cara untuk memposting materi. Apakah langsung mau diposting, apakah mau dijadwalkan, atau di draft terlebih dahulu. Untuk materi berikutnya, kita akan lanjutkan untuk membuat penugasan. Kita kembali ke dalam kelas ya Bapak Ibu. Kalau kita selesai, kita kembali ke dalam kelas supaya Bapak Ibu terbiasa kembali ke dashboard. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Baik, kita akan cukupkan pertemuan kali ini dan kita akan ketemu lagi pada tutorial ketiga bagaimana membuat penugasan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.